Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Dini Kusmana Masabio dari Surat Dunia, Media Perantauan dan juga Diaspora Indonesia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, khususnya di masa pandemi ini. Baik, hari ini saya akan mengajak Sobat Diaspora untuk ngoceh, yaitu ngobrol, cantik, edukatif, dan selalu happy. Topik yang kita akan bahas kali ini adalah mengapa menulis itu penting bagi evolusi manusia. Sebelum saya melanjutkan, cuma 3 keluarga yang bisa di silent atau di mute, tolong mic-nya. Baik, saya akan lanjutkan. Tadi topik yang akan kita bahas itu adalah mengenai mengapa menulis itu penting bagi evolusi manusia. Sebenarnya apa sih hubungannya menulis dengan evolusi manusia itu sendiri? Nah, dari beberapa sumber yang saya dapatkan, beberapa teori juga yang saya dapatkan, di sini bisa saya rangkumkan bahwa menulis itu ternyata salah satunya adalah sebagai kemampuan dasar manusia. Makanya, sejak kecil kita diajarkan untuk menulis. Dari SD, istilahnya kita diajarkan menulis, bahkan dari TK kita diajarkan untuk menulis. Dan yang kedua yaitu menulis menjadi bukti sejarah. Kenapa? Karena catatan dan bukti akan suatu peristiwa pada masa tertentu bisa berupa dari tulisan. Dan yang ketiga, memberikan manfaat bagi orang lain. Dengan adanya tulisan, kita bisa memberikan informasi kepada orang lain. Di sini yang kita anggap informasi yang penting, yang bagus adalah informasi yang bisa memberikan manfaat tentunya. Dan yang keempat itu sebagai sarana komunikasi. Seperti yang kita ketahui bahwa sarana komunikasi menulis itu lebih terpercaya dibandingkan dengan komunikasi lisan. Kemudian yang kelima, berupa bukti keahlian. Keahlian itu bisa berupa bukti misalnya dari catatan atau tulisan yang akhirnya diterbitkan berupa buku, bahkan bisa berupa disertasi sebagai bukti dari penelitian. Kemudian yang keenam yaitu sarana untuk mengembangkan diri. Karena menulis orang bisa memiliki kecerdasan verbal. Yang ketujuh, menulis bisa membuat menjadi terkenal. Nah, ini banyak yang apa ya istilahnya orang menganggap bahwa ingin menjadi penulis karena ingin menjadi terkenal. Padahal menulis itu intinya pada awalnya bukan untuk menjadi terkenal, tapi mungkin berkat tulisannya yang bagus atau tulisannya yang istilahnya mungkin cocok, banyak disukai orang, yang membuat orang itu menjadi terkenal. Dan yang kedelapan yaitu menulis bisa menghasilkan uang. Yang kesembilan adalah menulis merupakan salah satu hobi, kegiatan yang menyenangkan. Dengan menulis kita bisa istilahnya curhat mungkin di sosial media, bisa membuat kita tenang sebagai terapi diri, dan menulis itu bisa memberikan energi positif dalam kehidupan. Dan yang terakhir, ternyata menulis itu dipercaya bisa meningkatkan konsentrasi. Dengan menulis, indera kita diajak untuk fokus pada satu titik. Baik, langsung saja saya akan bertanya kepada beberapa narasumber mengenai topik yang kita akan bicarakan pada saat ini. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan moderator saya yaitu Nova yang berasal dari tinggalnya di Afrika, di Tanzania. Nova dan beberapa penulis yang bergabung pada hari ini adalah mereka yang bergabung dalam buku Enak Tapi Sih. Jadi narasumber saya kali ini adalah penulis-penulis dari buku Enak Tapi Sih yang sudah kami terbitkan di Gramedia, dan buku-buku ini bisa didapatkan di e-book ataupun bisa secara pesanan. Jangan lupa buku ini pun juga kita buat adalah untuk didonasikan untuk komunitas petani cerdas. Baik, langsung saja kepada narasumber saya yaitu Nova yang juga moderator. Assalamualaikum Nova. Waalaikumsalam Kafe. Kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana di Afrika? Alhamdulillah sih di sini pandemiknya lebih controllable kali ya, bisa dibilang controllable. Oke. Baik Nova, langsung saja Nova memperkenalkan para narasumber kita kali ini. Saya persilahkan. Mangga. Oke. Mungkin yang pertama kita mulai dari Mbak Eva ya, Mbak Eva Revinita ini, beliau tinggal di Canberra dan Mbak Eva ini adalah penggagas dari buku ini sebenarnya. Jadi
memang Mbak Eva ini memang sudah menggagas beberapa proyek buku antologi. Jadi sudah hampir 12 buku antologi yang diikuti. Mungkin kalau ada yang sudah pernah bekerja sama dengan Mbak Eva, mungkin sudah terbayang bagaimana apa kesungguhannya Mbak Eva untuk menggeret sebuah ide dari suatu tema abstrak menjadi sebuah buku itu, insya Allah sudah teruji. Jadi mungkin itu tentang Mbak Eva dulu ya. Nanti mungkin kalau ada yang bisa lebih dalam bisa langsung ke Mbak Eva. Yang kedua langsung ke Teh Dini. Nah, ini host kita nih yang dari Prancis, mungkin udah banyak yang kenal sama Teh Dini, cuman kayaknya aku nggak sopan ya kalau aku tidak memperkenalkan diri Teh Dini. Jadi Teh Dini ini udah lama berkecimpung dalam bidang jurnalistik ya Teh ya, dari Antv, kemudian kontributor Net TV juga, kemudian penulis untuk Kompas dan juga Tribunnews. So far udah 2 buku solo baik Gramedia ya Teh ya yang diterbitkan. Teh, atur nuhun ya Teh udah meng-host acara kita hari ini. Kemudian kita ke Mbak Arta Junapa. Beliau tinggal di Michigan, Amerika. Sepertinya kalau kita dengar Mbak Arta tuh udah langsung nempel dengan konsep teori menulis gitu, karena beliau ini udah malang melintang soal tulis menulis dari sejak sekolah kayaknya udah aktif di bidang penulisan. Selain dalam bidang penulisan yang sudah mumpuni, beliau juga aktif dalam penelitian sosial di beberapa lembaga internasional, juga mentor di sekolah perempuan, dan juga yang sekarang ini Mbak Arta mendalami personal branding udah agak lama nih kayaknya di sini. Jadi banyak ilmunya nih Mbak Arta. Oke, selanjutnya kita ke Dian Akbas ini di Alanya, Turki. Pernah bareng kita beberapa proyek antologi ya Dian ya. Terus juga Dian ini aktif banget menulis nggak hanya buku antologi, juga solo dan juga proyek-proyek duet. Nah Dian ini nggak hanya menulis tapi juga beliau ini pintar desain cover buku gitu tuh pintar deh, jagoan tuh banyak desainnya. Juga beliau mengajar bahasa Turki online. Kemudian kita lanjut ke Mbak Ica Safitri di Norway. Nah, Teh Ica ini tinggal di Norway sejak tahun 2009. Beliau ini jago banget masak. Jadi kalau yang ikutin IG-nya tuh, wah bertebaran deh resep-resepnya Teh Ica, luar biasa. Nggak hanya menebarkan resep, tapi juga dari resep-resep ini sudah timbul 4 buku solo resep makanan, juga lebih dari 30 lebih proyek antologi lintas gender. Jadi aktif banget ya Teh Ica nulis macam-macam. Lanjut ke Mbak Riana Garnado Rahayu. Beliau kalau nggak salah pernah tinggal di Swedia, kemudian pindah ke Spanyol. Nah, Mbak Riana ini aktif menulis artikel tentang perjalanan juga sejarah-sejarah Islam yang sudah diterbitkan oleh beberapa media cetak. Juga aktif dalam beberapa proyek antologi. Kalau nggak salah terakhir itu buku solonya tentang oleh perjalanan beliau di Sevilla, Spanyol. Menarik. Lanjut kita ke Mbak Mimi Kardina Batubara di Taiwan. Mbak Mimi ini ibu 3 anak yang juga jago masak. Buka catering tuh kalau nggak salah di Taiwan. Nah, terus juga dia pengurus salah satu kegiatan belajar masyarakat di sana. Mbak Mimi juga sudah menghasilkan 2 buku antologi ya sebelum buku yang kita bareng-bareng ini. Kemudian lanjut ke Mbak Dini Kairunisa, beliau tinggal di Grange, Australia, merantau sudah 8 tahun. Sebelumnya dari Singapura, sempat tinggal di Singapura juga. Beliau sedang mempelajari hal baru. Sebelumnya sempat berkontribusi melalui program citizen journalist di stasiun TV. Ini sedang giat dalam mendalami kegiatan literasi. Kemudian lanjut ke Mbak Rizka Tanjung. Mbak Rizka ini tinggal di Espoo, Finlandia sejak tahun 2018 ya Mbak. Kemudian aktivitas lainnya beliau selain menulis yang sudah menghasilkan 2 buku antologi, juga senang mempelajari bahasa Swahili, kemudian juga aktif di musik vocational school. Kemudian kita lanjut ke Mbak Hestu Tianti Syam. Beliau tinggal di Pakistan sejak tahun 2006. Kemudian telah menghasilkan 11 buku antologi, dan insya Allah buku solonya on the way ya, mudah-mudahan Mbak. Kemudian juga beliau nih menaruh perhatian yang besar pada isu-isu yang berkaitan dengan perkawinan campuran antara Indonesia dan Pakistan. Kemudian mungkin yang terakhir ada Mbak Lautria Olga. Nah ini ibu dokter satu ini nih menamatkan S1-nya di Fakultas Kedokteran Indonesia. Sekarang sedang menyelesaikan program doktorat di University of Cambridge, Inggris, yang
fokus penelitiannya kebanyakan pada bidang pendidikan kedokteran anak ya Mbak. Nah selain suka menulis juga suka masak dan suka zumba ternyata Ibu dokter. Nah, mungkin itu aja Teh perkenalan singkatnya. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewat ya. Insya Allah nggak ada yang kelewat ya. Ya gitu aja Teh Dina. Teh Dini punten mikrofonnya kayaknya masih di off ya. Oh ya, baik. Oke. Terima kasih Tenova. Tadi seperti yang kita bisa lihat bahwa penulis dari narasumber kali ini adalah para penulis dari buku Enak Tapisi dan semuanya adalah perempuan. The Power of Woman ya, boleh dibilang. Nah, pasti semua orang punya alasan masing-masing mengapa ingin menulis, mengapa senang menulis mungkin lebih di sosial media, mengapa lebih senang menulis bagi istilahnya mungkin jurnalisme, atau mungkin mengapa senang menulis bagi pengembangan diri. Untuk itu maka langsung saja sebelum saya ke narasumber Mbak Arta, yang mana Mbak Arta mungkin lebih dari segi teori, saya akan langsung pertama kali yaitu menanyakan kepada Teh Eva. Teh Eva. Assalamualaikum Teh Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teh. Baik, Teh Eva, langsung aja nih Teh Eva, kan Teh Eva nih mengumpulkan para penulis kali ini adalah para wanita yang dirantau. Pasti ada alasan tertentu ya Teh Eva. Apakah Teh Eva dalam hal ini ingin istilahnya memperlihatkan bahwa wanita pun sebenarnya bisa menulis, atau mungkin bukan cuma hanya seperti yang terkenal bisa cuma curhatnya istilahnya di sosial media, tapi juga bisa menulis sebagai pengembangan diri yang mana bisa memberikan manfaat dan bacaan menarik bagi orang-orang. Silakan Teh Eva. Punten Teh, ini tadi kurang jelas suaranya di awalnya. Kurang jelas di awalnya, baik. Sorry. Baik Teh Eva, tadi kan kita membahas bahwa para penulis di buku Enak Tapis ini adalah para wanita. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah mengapa Teh Eva menawarkan kali ini kepada wanita, dan memang biasanya Teh Eva menawarkannya lebih kepada perempuan ya, gitu kan. Apakah memang Teh Eva ingin menyampaikan bahwa para wanita sebenarnya memiliki kemampuan dalam menulis sebagai pengembang diri, evolusi diri, dan juga untuk menyatakan bahwa wanita-wanita itu sebenarnya bisa loh menulis, bukan cuma hanya curhat, corcol atau di media sosial, tapi juga bisa menghasilkan tulisan bermanfaat sehingga terbitnya buku. Baik Teh Eva, mangga. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Dari beberapa antologi yang saya garap dan saya ajak teman-teman itu memang 99% itu perempuan, hanya 1 orang yang tercatat ikut antologi kemarin itu, tapi dengan proyek yang lain itu laki-laki. Kenapa perempuan? Mungkin karena perempuan ini ide di kepalanya banyak dan harus menyalurkan 20.000 kata per hari, seperti itu. Dan itu mungkin tidak mudah ya, kalau kita tidak mempunyai tempat untuk menyalurkannya. Maka kadang sering perempuan itu ngomel-ngomel atau marah-marah atau berbicara yang nggak jelas. Jadi lebih baik dituliskan saja apa yang ada di kepalanya, apa yang ingin diceritakannya, sehingga 20.000 kata itu bisa terekspresikan dalam satu tulisan. Mungkin seperti itu. Nah, kenapa saya memilih untuk proyek di mancanegara untuk diaspora Indonesia, bukan karena adanya kelebihan sesuatu atau nilai jual tersendiri mengenai buku-buku bertema luar negeri, mungkin bukan itu. Tapi mungkin saya berkaca pada diri saya sendiri bahwasannya ketika kita pindah ke satu negara, kita tidak punya saudara, tidak punya keluarga dekat, kita tidak bisa berbahasa seperti itu ya. Mungkin kalau bahasa Inggris masih bisa lah. Tapi kalau misalnya kita pindah ke Prancis misalnya, kita harus berbahasa Prancis, ke Austria, ke Norway dan segalanya itu kita tidak bisa mengeluarkan unek-unek kita itu dengan nyaman dalam bahasa mereka karena kita masih harus belajar, harus struggle untuk itu. Jadi itu alasannya Teh. Kenapa saya lebih suka mengajak ibu-ibu untuk berliterasi, menuliskan ocehan yang ada dalam kepalanya menjadi sebuah tulisan. Itu Teh. Baik, Teh Eva, menarik sekali ya. Jadi memang seperti yang tadi Teh Eva bilang, kalau kita di rantau itu
Wow, permasalahannya itu bukan hanya masalah adaptasi, juga masalah bahasa, dan mungkin karena itu memang kita istilahnya membutuhkan sarana atau membutuhkan suatu tempat untuk menyalurkan apa yang ada di otak kita, dan salah satunya dalam bentuk tulisan. Terima kasih Teh Eva. Baik, sekarang saya langsung ke Mbak Arta. Mbak Arta, tadi kita membahas beberapa teori yang saya dapatkan dari beberapa sumber ya. Salah satunya adalah bahwa menulis bisa menjadi pengembang diri, menulis bisa menghasilkan uang. Kemudian tadi pertanyaan ketiga saya juga salah satunya adalah menulis mungkin bisa menjadi sesuatu yang istilahnya hobi atau yang lainnya seperti itu. Mungkin Mbak Arta bisa mengambil poin-poin dari yang tadi saya tanyakan dan bisa menjawab apakah benar bahwa menulis itu merupakan evolusi manusia, dan apakah memang benar penting sebenarnya untuk evolusi manusia itu sendiri. Silakan Mbak Arta. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mbak Tini kesempatannya. Ya, jadi saya di sini hendak bercerita tentang bagaimana sebenarnya manusia itu memang dari awal dilengkapi dengan kemampuan untuk bercerita, baik itu secara verbal maupun tertulis gitu. Jadi kalau manusia itu nggak bisa bercerita, dia itu nggak akan bisa menurunkan pengetahuan yang didapatnya kayak gitu ya. Kemudian menyebarluaskan pengetahuan yang sudah dipelajarinya kepada generasi berikutnya gitu. Jadi kalau kita nggak bisa menularkan kemampuan kita untuk survive atau untuk belajar kepada generasi berikutnya, maka bisa dipastikan kita tuh udah musnah dari dulu-dulu gitu. Saya di sini akan memulainya dengan sarana komunikasi dulu nih. Jadi menulis itu sebagai sarana komunikasi, salah satunya itu adalah untuk berbagi pengalaman gitu. Jadi dalam hal ini, contohnya teman-teman udah bercerita tentang pengalaman masing-masing, dan saya juga udah bercerita gitu ya di buku itu tentang senior care business gitu ya, bisnis perawatan lansia di Amerika kayak gitu, yang sudah saya tuliskan di buku tersebut, di buku Enak Sih Tapi gitu ya. Kemudian evolusi dari kemampuan manusia untuk bercerita dari yang lisan menjadi tulisan itu awalnya tuh dari peradaban Mesir dulunya 4.500 tahun yang lalu. Di situ yang pertama kali tercatat bahwa manusia mencatat gitu ya, manusia menulis gitu ya, di piramida Giza waktu itu. Jadi dicatat itu proses pembuatan piramida tersebut. Kemudian makin cepat setelah Cina menemukan kertas. Yang tadinya kertas itu dibuat untuk bungkus barang, kemudian mulai digunakan untuk alat untuk menulis. Dan kemudian setelah itu diadopsi oleh dunia Islam di abad pertengahan. Dunia Islam dan Eropa menemukan percetakan, itu dikombinasi oleh dunia Islam, dan disitulah peran dunia Islam itu sangat besar sebetulnya untuk menyebarluaskan keahlian menulis dan cetak buku gitu. Dan ini jarang dibahas dalam sejarah memang. Tapi peran dunia Islam di saat itu memang sangat sentral karena semua bangsa datang ke sana. Gitu. Itu sejarahnya. Kemudian sekarang yang menyangkut tentang pengembangan menulis sebagai pengembangan diri sebagai bagian dari kecerdasan verbal. Nah, ini menulis itu memang salah satu kecerdasan verbal. Kalau kita baca teorinya Howard Gardner gitu ya, yang judulnya Frames of Mind, bahwa ada banyak sekali jenis kecerdasan dan salah satunya itu adalah komunikasi. Menulis ini itu bisa mempengaruhi otak, terutama otak depan dan tengah gitu ya, di mana itu berkaitan banget dengan yang namanya reasoning gitu, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan untuk merencanakan dan mengatasi problem, juga untuk memori gitu. Jadi kalau kita menulis itu memori kita itu makin kuat gitu ya, mata kita lebih fokus gitu, dan kita bisa mengingat jauh lebih banyak hal ketimbang kalau kita tidak menulisnya gitu. Jadi memang ini penting banget untuk melatih kecerdasan kita, melatih otak kita, dan melatih kemampuan konsentrasi kita kayak gitu. Dan tidak hanya itu, menulis itu juga bisa untuk menghasilkan uang. Sejak kuliah saya hampir 75% uang yang saya dapatkan itu berasal dari menulis gitu. Jadi uang dari ortu itu hanya cukup untuk biaya kos dan biaya makan gitu. Tapi untuk beli buku, untuk beli baju dan sebagainya itu hasilnya dari nulis. Itu cukup banget gitu, bahkan untuk keluyuran kemanapun itu cukup banget. Dan itu sampai sekarang saya bisa menghasilkan banyak pemasukan itu dari menulis sebagai ghostwriter. Jadi kalau kita
menulis itu jalurnya macam-macam ya, bisa jadi ghostwriter, bisa jadi blogger, dan apalagi zaman sekarang ini di mana content is everything gitu ya, content is everything. Kita bisa menguasai ilmu menulis, kita itu insya Allah bisa cari rezeki dari mana saja gitu ya. Kita nggak harus di kantor, kita nggak harus jadi pegawai atau apa gitu ya. Tapi kita bisa mencari rezeki itu melalui sektor menulis kayak gitu. Jadi singkatnya seperti itu. Jadi sekarang kalau ini ya kalau dapat orderan gitu kan paling enggak udah boleh sebut nominal enggak ya? Boleh sebut nominal enggak? Boleh, jadi boleh. Karena ini menarik, memberi semangat. Jadi kalau yang tadinya itu saya menulis itu dapatnya dulu waktu kuliah itu 100.000. Zaman dulu tuh 100.000 udah kaya raya banget ya. Kemudian setelah pensiun dari pekerjaan saya menulis itu dimulai tuh saya tuh biaya paling besar itu cuma 1 juta gitu ya waktu itu jadi ghostwriter. Kemudian meningkat 5 juta. Kemudian meningkat lagi 10 juta. Kemudian lagi 20 juta, 30 juta. Kayak gitu terus. Tertinggi penghasilan saya dari sektor menulis itu sampai 60 juta. Itu macam-macam ya, dari ghostwriting, dari nulis artikel, dari nulis public relation PR itu ya, public relation statement itu ya, kayak gitu. Jadi memang kalau kita mau menekuni dunia menulis itu hasilnya lumayan gitu. Kayak gitu pengalaman saya Teh Mangga. Baik Mbak Arta, luar biasa ya. Sampai dari 100.000 bisa menjadi 60 juta. Waduh, saya makin termotivasi untuk menulis. Saya harus belajar banyak ilmu dari Mbak Arta. Tapi mungkin ini kan mungkin kalau misalnya pasti kan setiap orang punya alat sendiri-sendiri ya Mbak Arta ya untuk menulis gitu setidaknya nih. Sekarang kayak saya dulu aja misalnya gitu sharing. Kalau saya kan setiap 3 tahun tuh berpindah nih Mbak Arta juga Mbak yang lain. Jadi menulis itu buat saya itu sebagai sarana saya untuk menyederhanakan traffic di kepala. Karena ketika berpindah itu kan luar biasa ya, banyak banget perintilannya yang ya Allah Masya Allah urusan ini itu segala macam. Kadang-kadang secara emosional itu perempuan cenderung menutup emosi, layer-layer emosi semakin tertumpuk ya, makin banyak gitu. Dan buat saya pribadi menulis itu tuh membantu saya untuk menyederhanakan pikiran gitu, yang pada akhirnya memang memberikan tenaga, betul, dan pada akhirnya memang memberikan tenaga untuk menjalaninya jadi lebih kayaknya aku nggak tumpuk banget gitu. Nah, kalau dari saya itu, kalau saya personal ya gitu, yang simple gitu. Nah, kalau boleh saya tahu nih dari penulis yang lain, ada nggak manfaat yang bisa didapat dari menulis? Kalau Mbak Arta udah jelas nih ya, maksudnya kontennya tuh bisa menghasilkan uang. Sekarang kalau dari segi personal dari penulis yang lain, ada yang bisa bantu saya nggak untuk share kira-kira apa sih yang didapat dari menulis gitu, seperti itu? Siapa ya? Mungkin yang bisa bantu dari Mbak Dini, mungkin Dini Austria? Iya, gimana Teh Dini? Mangga di-share pengalamannya gimana sih menulis itu? Apa yang didapat dari? Kalau saya pribadi, ya seperti yang tadi dibilang sama Mbak Eva ya, jadi ketika kita pindah ke luar negeri itu apalagi dengan lingkungan yang benar-benar baru dan bahasanya juga bahasa yang tidak pernah kita gunakan sama sekali gitu, itu kan bikin kita culture shock lah gitu, terus kita bingung harus ngapain, nggak punya teman gitu kan, belum punya kenalan, itu kayaknya aduh gimana ya, bikin kita down banget. Nah, dengan menulis ini kalau untuk saya pribadi jadi selain untuk curhat karena kebutuhan seorang wanita, juga saat menulis justru saya malah jadi menemukan berbagai hal positif yang selama ini justru nggak saya lihat gitu, karena mungkin terlalu larut dalam kesedihan. Rutinitas juga ya. Ya, jadi bahkan saya sampai seolah-olah menutup mata dengan kelebihan-kelebihan atau hal-hal positif yang justru bisa saya dapatkan di sini gitu. Gitu ya. Oke, satu lagi deh mungkin kalau Mbak Olga ada, saya tuh penasaran sama Mbak Olga. Beliau ini dokter loh, tapi masih menulis juga ini. Kenapa nih Mbak Olga nih kira-kira? Kalau Mbak Olga bisa kasih share sedikit aja. Oke, halo, salam kenal semuanya. Kedengaran ya? Kedengaran. Halo. Halo. Ya. Iya, jadi sebelumnya terima kasih kemarin diajak untuk
proyek buku ini. Sebenarnya kalau saya kan saat ini sedang PhD, sedang pendidikan S3. Nah, kalau research PhD itu atau research doktorat itu hal yang sangat spesifik kan, hal yang sangat sempit gitu. Jadi banyak menulis, banyak mendalami tentang hal yang itu aja. Dan pasti akan bikin jenuh karena PhD itu nggak cuma setahun, tapi 4 tahun kan. Jadi menurut saya menulis tentang hal lain itu akan sangat refreshing karena kita jadi ngelihat hal lain, mengerjakan hal lain yang completely different dari hal yang kita kerjakan sehari-hari. Jadi itu sih menurut saya manfaat pertama untuk menulis dalam bidang hal lain. Kemudian saya sendiri kan maksudnya di Cambridge ini nggak tahu akan berapa lama ya, dan sementara kan banyak banget hal-hal baru yang saya dapatkan, orang-orang yang saya temui. Jadi menurut saya dengan menulis itu akan bisa membantu saya untuk membagikan cerita atau pengalaman yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang-orang lain juga, dan juga bisa membantu untuk mengabadikan kenangan, karena kan kita nggak tahu nih akan berapa lama, saya juga nggak tahu akan berapa lama di Cambridge. Dan kalau misalnya nanti saya pindah ke tempat lain, kalau saya nggak menuliskan, mungkin saya akan lupa gitu. Jadi itu sih fungsi-fungsinya, tapi yang paling utama bagus banget untuk mental health. Tadi saya setuju dengan yang Mbak Dini bilang, sama Mbak Arta juga bilang, bagus banget dalam hal ini saya merasakan secara personal, sangat bagus untuk kesehatan mental kita, karena kalau saya lagi jenuh dengan hal penelitian saya bisa mengerjakan hal lain yang benar-benar berbeda. Gitu sih, Mbak Nova. Oke, terima kasih ya. Oke, mungkin kita bisa tanya kepada penulis lainnya nih, mungkin yang dari Turki, Teh Dian bagaimana, kemudian mungkin bisa dilanjutkan dengan Teh Ica yang di Norwegia. Silakan bisa dimulai dengan Teh Dian dahulu. Mangga Teh Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya sih sama aja ya dengan teman-teman yang lain, bahwa pindah ke luar negeri, apalagi di tempat yang negara yang tidak berbicara bahasa Inggris gitu ya. Seperti Turki kan bahasanya bahasa Turki. Saya datang ke sini nggak bisa sama sekali bahasa Turki kan. Terus ketika dulu kan suka nulis diary ya. Nah sekarang waktu itu saya ikutan teman menulis di Multiply gitu kan. Ikut menuliskan sehari-hari seperti itu, terus malah ada waktu itu ada undangan untuk menulis antologi gitu. Saya juga itu pertama kali, jadinya gimana ya, mencurahkan perasaan gitu kan dengan menulis gitu. Terus apalagi sekarang saya berjualan di toko gitu, banyak customer yang ngeselin lah, nyenengin, terus pengen ngeluarin unek-unek gitu kan. Saya tulis juga di status Facebook gitu kan, jadi bagi-bagi gitu ke teman-teman gitu. Ada yang ikutan kesel gitu, ada yang ikutan senang juga gitu kan. Dengan menulis juga, jadi gimana ya, kita jadi bagi-bagi perasaan juga gitu. Baik, Teh Dian, aku penasaran nih, Teh Dian tadi katanya juga kerja di toko. Nah, itu bagi waktunya gimana ya? Antara boleh dibilang kerja di toko itu pasti repot banget. Tapi masih sempat-sempatnya menulis, kapan waktunya menulis tuh? Bener juga, saya juga asalnya kan saya nggak punya gadget satupun, saya nggak punya ya. Terus ketika anak saya dibeliin tablet, saya pinjam tuh buat nulis-nulis, catat semuanya. Kalau nggak ada itu saya tulis pakai buku gitu kan, ditulis di buku, nanti pulang ke rumah saya catat di komputer gitu. Tapi pokoknya saya nulisnya di mana aja sih Teh, misalnya di telepon ada tulis di notes, saya tulis di notes, terus kalau nggak ada saya tulis di buku, terus nanti saya catat, pindahin ke komputer gitu. Pokoknya saya nggak ada jadwal tertentu untuk menulis gitu. Baik, baik Teh Dian, terima kasih. Nah kalau Teh Ica bagaimana dengan Teh Ica? Karena saya sebenarnya kenal Teh Ica udah lama banget ya Teh Ica. Teh Ica kenal saya dari mulai bahkan saya belum berhijab ya, sampai akhirnya kita sekarang sudah berapa tahun ya Teh Ica, sudah lama sekali. Dan saya juga mengikuti banyak tulisannya Teh Ica, baik itu di sosial media ataupun bukunya pun saya punya gitu istilah Teh Ica. Kalau Teh Ica sendiri kan macam-macam nih tulisannya, dari mulai masakan lah, tulisan tentang pribadi, bahkan Teh Ica juga punya grup sendiri yang kadang-kadang diskusi mengenai pengalaman sebagai muslimah.
Boleh sedikit dibagi mungkin Teh Ica, buat Teh Ica sebenarnya menulis itu apa sih? Apa memang buat Teh Ica itu evolusi manusia itu bisa dilakukan lewat menulis dan memang terasa nggak untuk Teh Ica sendiri? Silahkan Teh Ica. Ya, terima kasih Teh Dini. Salam kenal untuk teman-teman semua. Juga teman-teman sebuku ya yang selama ini paling cuma kita lihat di grup tulisannya. Sekarang alhamdulillah bisa face to face gitu. Saya kalau nggak salah ini adalah penulis terakhir ya yang diangkut sama Ma Eva untuk ikutan antologi apa namanya buku enak sih tapi gitu ya. Dan saya beruntung sekali dan ada media lagi untuk curcol gitu ya, curcol melalui tulisan karena gini Teh, sebetulnya saya ini orangnya sangat-sangat pendiam gitu ya dan sebagai pelampiasan untuk meluahkan apa yang ada di pikiran saya, di otak saya itu makanya saya menulis gitu dan yang buat saya menarik dari tema webinar kita kali ini adalah bagaimana menulis itu merupakan suatu evolusi gitu. Jadi memang seperti mungkin teman-teman perantau lainnya di buku ini ya, saya mulai rajin menulis tuh melalui Facebook dulu itu karena kan meskipun saya sudah merantau tuh sejak 2001 ya, pertama ke Inggris, kemudian ke Malaysia dan sekarang ke Norwegia. Nah, waktu ke Norwegia itu karena memang saya culture shock lagi gitu ya, walaupun sudah pernah ke Eropa, tapi setelah ke Eropa kedua ini karena berbeda. Kayak saya merasa sendiri akhirnya, dan tiba-tiba saya banyak waktu luang gitu ya, karena anak saya masuk TK, akhirnya saya ya curcol gitu di Facebook gitu kan. Nah, akhirnya saya menemukan banyak hal-hal sehari-hari yang bisa diceritakan, akhirnya melalui pendidikan, apa saja yang bisa dituliskan, dan mulai dari situ, saya ingat tahun 2014 itu saya mulai masuk, diikut oleh teman gitu ya untuk menuliskan antologi bertema gerakan sekolah menyenangkan gitu. Dan kemudian dari sana semakin banyak gitu teman-teman yang mengajak untuk bergabung dengan antologi. Salah satunya Ma Eva yang nggak pernah lelah untuk mengajak saya menulis dengan tema yang sangat sama sekali baru buat saya, yaitu tema anak-anak. Dari sinilah berevolusi saya mulai berevolusi gitu ya. Jadi mulai dari menulis yang acak sekali, kemudian saya belajar menulis cerita anak itu seperti apa karena saya nggak pernah sama sekali ya sebelum itu. Kemudian saya juga akhirnya brojol untuk buku-buku antologi itu kebanyakan dari cerita anak, justru hal yang sama sekali tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Kemudian saya juga dengan banyak waktu di sini sebagai ibu rumah tangga ya, saya jadi rajin memasak. Kemudian saya tuliskan resep-resep masakan itu dan saya bagikan di media sosial. Itu juga bagian dari evolusi saya. Akhirnya saya jadi penulis resep masak, buku resep makan, dan akhirnya nama saya kemudian lumayan dikenal ya, dan kemudian ada editor dari Gramedia yang menawarkan saya justru untuk menerbitkan resep-resep yang saya share selama ini di Instagram. Nah, seperti itu. Jadi evolusinya jadi seperti itu. Jadi hal-hal yang tadinya saya menulis hanya sebagai hobi, hanya sebagai media mengekspresikan diri karena saya nggak terlalu suka ngomong ya. Jadi menulis itu buat saya lepas gitu karena saya dengan menulis saya tidak dijeda oleh orang gitu ya. Omongan saya akan tetap bisa saya selesaikan sampai saya selesai gitu. Jadi dari menulis juga saya juga belajar marketing gitu Teh Dini. Karena saya juga bisa menjual buku-buku yang saya tulis gitu ya. Jadi banyak sekali memang yang bisa saya rasakan hikmah dari menulis ini, dan benar sekali bahwa menulis itu salah satunya adalah media kita untuk berevolusi sebagai manusia. Gitu Teh Dini. Baik, terima kasih Teh Ica. Sekarang saya ingin bertanya kepada Teh Nova malahan nih. Habis itu Teh Nova silakan ya bertanya kepada yang lain supaya Teh Nova juga mungkin penasaran. Tapi saya juga penasarannya gini nih Teh Nova. Kalau misalkan saya itu kan memang butuh untuk menulis. Setiap hari saya harus menulis. Sejak kecil itu bahkan saya harus menulis. Kalau tidak ada kertas, serbet pun saya jadikan tulisan. Karena memang saya senang, dan saya senang mencatat kata-kata bagus atau kata-kata penting yang berarti buat saya. Dimanapun saya berada, misalnya saya dengar kata bagus, langsung saya catat. Entah apakah itu nanti serbetnya hilang atau kemana, tapi saya wajib untuk menulis, butuh untuk menulis, dan karena itu akhirnya saya membuat media Surat Dunia, yaitu media perantauan dan juga diaspora Indonesia, dikarenakan saya memang mengajak orang-orang untuk menulis di situ. Siapapun bahkan bisa menulis di sana. Itu yang saya ajak. Nah, yang ingin saya tanyakan nih, misalkan tadi Teh Nova bilang bahwa menulis penting karena untuk menyalurkan unek-unek karena sering berpindah-pindah. Tapi kan menyalurkan unek-unek tidak asal menyalurkan unek-unek kan. Pertanyaan saya adalah bagaimana supaya unek-unek itu bisa menjadi sebuah tulisan, bisa tertata dengan baik. Ada nggak kalau Teh Nova mungkin pakem-pakemnya istilahnya? Enggak, silakan Teh Nova.
Mungkin kalau pakem, saya khawatirnya nih belum sampai di ilmunya teh. Cuman mungkin untuk awalan aja kali ya. Mungkin orang tuh kadang-kadang membayangkan menulis itu harus langsung jadi artikel atau jadi buku atau apa segala macam. Padahal sebetulnya untuk menulis itu banyak medianya gitu yang sekarang tuh tersedia. Gitu. Taruhnya gampang misalnya di Facebook gitu, kita bisa baca kata menulis. Karena saya percaya bahwa menulis itu tuh yang penting adalah berlatih setiap hari. Bagaimana kita menangkap hal-hal kecil yang ada di sekitar kita, kemudian kita mengolahnya dalam bentuk tulisan. Karena apa yang ada secara abstrak di kepala dengan kita tuliskan di tulisan itu kan butuh proses kan. Nah, tulisan untuk dengan berlatih setiap hari itu sebenarnya kita yang bisa lebih tertata. Saya juga kalau lihat tulisan saya tahun kapan itu suka ketawa sendiri kadang-kadang, lucu tulisannya gemes amat begini ya bahasanya gitu. Tapi mungkin sekarang sudah agak berbeda mungkin ya, berproses itu yang mungkin yang memang harus dilatih secara terus menerus gitu, nggak bisa langsung jadi gitu ya, kecuali mamanya sudah terlahir dengan talent menulis yang luar biasa gitu. Kalau buat saya sih lebih kepada kita berproses setiap hari seperti itu sih. Baik, silakan dilanjutkan Teh Nova. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada aku lainnya yang pengen belum tanya berbicara. sama Mbak. Aku pengen bertanya sama Mbak Riana ini. Mbak Riana ini kan banyak menulis tentang sejarah Islam, juga tentang travel gitu ya, tentang sejarahnya itu. Bagaimana sih cara menemukan ide yang bisa di-share? Nah gitu, kadang-kadang kan apa yang kita alami ini bisa sama ya, setiap orang bisa mengalami hal yang sama. Tapi mengapa satu orang kok bisa mengambil satu poin dan kemudian dijadikan sebagai suatu tulisan menarik? Itu gimana sih awalnya, Mbak Riana, kalau boleh tahu? Banyak Teh Nova. Sebenarnya saya juga masih newbie ini, jadi kalau misalnya disuruh sharing, mohon maaf kalau misalnya banyak yang mungkin kurang berkenan. Tapi kalau yang bisa saya share dari pengalaman saya sih, khususnya ketika menulis. Jadi memang saya dari dulu banget suka nulis, dari SMA saya nulis cerpen juga. Pernah dimuat di kawanku gitu-gitu, lumayan lah buat uang saku, kayak Mbak Arta ya. Cuma kalau saya mandek di situ, kalau Mbak Arta meningkat terus, kalau saya masih kapasitasnya di situ aja. Nah kemudian saya mulai masuk ke platform blog gitu, dan setelah diizinkan Allah untuk merantau, makin rajin lagi nulisnya. Dan kalau menyambung ke bagaimana saya bisa nulis tentang perjalanan gitu ya, karena saya melihatnya gini, kebetulan di tempat saya tinggal itu memang destinasi wisata dari orang-orang di seluruh, bisa dibilang orang-orang seluruh dunia ya, karena kalau orang Eropa atau orang luar itu senang dengan eksotismenya Spanyol Selatan gitu ya, sementara kalau orang-orang Muslim dari Timur Tengah, dari Indonesia, Malaysia itu senang dengan kejayaan Islamnya gitu. Nah, yang saya coba ambil di sini adalah sudut pandang. Jadi orang kalau menulis sudut pandang dia sebagai traveler gitu ya. Nah, saya akhirnya mencoba untuk melihat lingkungan saya yang bisa saya nikmati, sementara orang-orang itu harus traveling gitu ke tempat saya jauh-jauh, sementara saya hidup dengan itu semua. Saya mencoba untuk melihatnya dari sudut pandang orang yang tinggal di situ gitu. Karena kalau saya hanya melihatnya sebagai traveler atau hanya catatan perjalanan aja, itu orang bisa, maksudnya banyak orang bisa nulis tentang itu. Banyak yang bisa ya. Tapi ketika dari sudut pandang sebagai orang yang merasakan untuk tinggal dan melihat itu semua gitu, mungkin nggak semua orang bisa menuliskan dari sudut pandang itu. Makanya saya coba cari celah di situ, dan jadilah beberapa catatan perjalanan. Salah satunya alhamdulillah bukan berdua sama suami. Iya tuh, aku penasaran banget tuh sama itu tuh Teh. Gitu, Pak. Iya, mungkin kalau bisa saya langsung nyambung ke Mbak Hestu ya. Ada Mbak Hestu di sini ya? Halo Mbak Hestu. Mbak Hestu. Kalau Mbak Hestu belum ada, kita langsung ke Mbak Rizka ya? Atau Rizka atau Teh Mimi mungkin. Siapa yang udah ada di sini? Mbak Rizka ada ya? Oh, belum ada juga ya. Mbak Mimi? Ya, ada Mbak Mimi saya lihat. Ya. Mbak Mimi, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, nyambung dong, Mak. Maksudnya gini, kan kalau kita nih sebagai ibu juga ya, ada kesehariannya tuh
macam-macam gitu ya. Sama mungkin tadi angle-nya kalau misalnya siapa Mbak Riana kan traveling nah gitu. Kalau Mbak Mimi ini lebih senang menulis tentang apa dan kenapa? Itu yang diambil dalam maksudnya dari apa yang bikin Mbak Mimi ikut senang menulis gitu dalam hal ini. Sebenarnya Mimi ini juga Mbak Mimi suaranya ya kurang jelas untuk menulis ini. Alhamdulillah diajak sama Mbak Mimi diajak suaranya sama Kak Eva. Ini udah oke. Oke. Halo, iya, ini ditulis internetnya nggak stabil. Oke, sekarang lagi stabil. Ini oke. Iya, ini udah oke, Mbak. Udah oke, Mbak Mimi, ayo. Udah. Oke. Mimi ini masih baru. Ya, alhamdulillah. Mimi juga diajakin sama Kak Eva untuknya memang grogi gitu ya. Cuman kan karena mikir kan, oh iya kan karena kita mas untuk kita nanti kayak gitu. Jadi bilang juga ke anak-anak, jadi motivasi ke anak-anak. Ini Umi tulis untuk cerita tentang kalian, jadi nanti kalau kalian besar, kalian bisa karena kan kita berbeda sendiri gitu. Kayak mana anak-anak Mbak Mimi, berbeda suaranya di putus-putus. lingkungannya. Mbak Mimi, suaranya putus-putus. Tapi udah jelas ya, Pizza. Ya, tapi tadi saya ya Tenova, kalau menurut saya tadi saya nangkap sedikit yang kalau mungkin Mbak Mimi bilang adalah menulis juga untuk memperlihatkan kepada anak-anak ya. Jadi legacy, boleh dibilang sebagai salah satu mungkin bukti sejarah, sebagai salah satu apa ya namanya warisan boleh dibilang. Dalam hal ini saya bisa kembali ke Mbak Erta sebelum saya ke narasumber lainnya. Bagaimana Mbak Arta kan tadi dalam salah satu teori yang saya temukan itu adalah menulis sebagai bukti dari salah satunya adalah sejarah. Dan itu juga sebenarnya yang memacu saya sebenarnya lebih menyukai menulis dalam bidang jurnalisme. Karena mungkin itu berhubungan erat dengan informasi dan komunikasi yang lebih istilahnya lebih akurat. Nah, kalau menurut Mbak Arta itu sendiri bagaimana? Bisakah menulis sebuah tulisan dari yang tadinya hobi bisa menjadi sebuah warisan? Silakan Mbak Arta. Oh ya, itu bisa banget gitu ya. Kebetulan saya memulai lagi aktivitas saya di dunia kepenulisan dengan membuka kelas menulis memoir gitu ya. Jadi kelas menulis memoir itu adalah salah satu bentuk semacam biografi cuma lebih khusus gitu ya. Jadi itu pengalamannya lebih khusus. Kalau biografi itu kan lengkap ya, mulai dari lahir sampai akhir gitu ya, lengkap ditulis kayak gitu. Kalau memoir ini khusus aja gitu. Satu misalnya ada seorang survivor COVID misalnya, dia menceritakan pengalamannya mulai dari dia terkena COVID lalu masuk karantina dan sebagainya apa yang dilakukan sampai kemudian dia sembuh kembali kayak gitu. Nah, itu ditulisnya dalam bentuk memoir kayak gitu. Nah, itu kan sebagian dari sejarah hidup ya. Dan itu bisa diwariskan tidak hanya untuk keluarganya dia, tetapi juga untuk orang lain yang pengen tahu bagaimana untuk survive di masa pandemi kayak gitu. Itu bermanfaat banget. Kemudian yang kedua, kalau kita bercerita tentang sejarah, misalnya sejarah keluarga kita dan sebagainya, itu bisa membantu generasi di bawah kita untuk ngerti gitu loh, untuk ngerti alur dari kisah keluarganya gitu ya. Karena banyak sekali hal-hal yang terkait dengan kita itu sebenarnya bisa dilacak dari sejarah keluarga kita. Contohnya itu penyakit gitu ya. Contohnya penyakit. Kita sekarang ini misalnya kena diabetes, kena ini, kena itu gitu ya. Itu kalau kita tahu dari sejarah keluarga kita, itu kita bisa mengantisipasinya itu lebih dini gitu ya. Jadi
dengan kayak gitu. Dan kemudian yang kedua itu saya kan banyak sekali mengalami peristiwa yang berat ya, yang itu nanti teman-teman itu bisa baca di blog saya bagaimana bentuknya. Itu sangat-sangat membingungkan gitu. Sangat-sangat membingungkan. Kemudian dari banyak kebingungan itu saya istilahnya mewawancarai keluarga saya sendiri gitu ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi di masa lalu? Kenapa sampai kenapa kok belum ini gitu ya? Kenapa kok sampai terjadi seperti ini gitu ya? Akhirnya saya tulis dan akhirnya ketemulah benang merahnya gitu ya. Ketemulah benang merahnya dan itu kemudian saya ceritakan kepada anak saya. Ini loh dulu nenek moyang kamu seperti ini loh ini. Jadi value keluarga, kemudian sejarahnya itu sangat berguna kalau kita mau menulisnya gitu. Mumpung orang tua kita masih ada, mumpung kakek nenek kita masih ada, keluarga kita masih ada. Sebaiknya kalau menurut saya itu sebaiknya coba deh tulis gitu ya. Tulis itu jadi memoir keluarga yang itu nanti bisa dibaca oleh anak cucu kita gitu. Jadi mereka bisa terus mewariskan nilai-nilai yang bagus gitu ya dari keluarga, misalnya kekompakan, kerjasama, kejujuran, kayak gitu itu diceritakan gitu. Dan juga hal-hal lain yang mungkin yang di masa lalu kita ada kesalahan ya kita nggak apa-apa kan cerita itu untuk memberi mereka masukan, ini loh dulu pengalaman kami seperti ini dan akibatnya kayak begini gitu. Jadi itu Baik Mbak Arta. Luar biasa banget ya ini loh. Iya. Tadi Mbak Arta bilang bahwa emang ada baiknya ditulis karena bagus untuk generasi kita berikutnya. Ini saya ambil contoh salah satu ya Mbak Arta, bahwa nenek saya itu senang menulis sama seperti saya. Jadi apapun dia catat, apapun. Ya. Bahkan beli telur pun dia catat gitu istilahnya. Bagus itu. Dan tulisan dia itu bukunya tuh luar biasa banyak. Dan memang tulisannya itu bagus ya. Tulisan orang zaman dulu kan tahu sendiri ya tulisannya bagus. Jadi ketika nenek saya itu wafat, yang saya minta dari nenek saya itu adalah hanya satu, yaitu saya diperbolehkan mendapatkan semua buku-bukunya, karena itu adalah buat saya adalah sebagai warisan yang sangat-sangat penting. Dan ketika saya baca itu sampai, misalnya nenek saya bilang, saya hari ini pergi beli celana panjang, gitu. Saya hari ini beli kain, saya hari ini beli kue, anak saya telepon, hal-hal yang kecil yang ternyata selama ini kita nggak pernah pikirkan, dan ternyata betul-betul menjadi suatu cerita yang boleh dibilang warisan keluarga yang sangat bermanfaat kalau menurut saya. Jadi betul seperti yang Mbak Arta tadi bilang. Nah, silakan Nova, tadi katanya ada yang mau ditanyakan kepada narasumber. Silakan. Nova. Ini apa kalau saya tuh ada pertanyaan nih dari partisipan. Oh iya, sebentar disimpan dulu mungkin ya Mbak Arta ya, nanti kita tanyakan. Oke. Ini mungkin saya curious aja nih, ada nggak yang sama kayak saya maksudnya? Saya ini orangnya jiperan, maksudnya suka takut gitu. Nah, sama ketika memulai menulis juga itu luar biasa. Maksudnya mengatasi rasa takut untuk menulis, even yang simpel aja, kayak kita bikin cerita di Facebook, kita publish, itu kadang-kadang pada awal itu rasanya tuh, wah ini apa ya, nggak hanya gampang pencet, mungkin beda tiap orang ya, maksudnya gitu. Nah, yang saya pengen tanyakan nih untuk mungkin Mbak Rizka sama Mbak Hestu, mungkin kalau ada bisa share nggak, gimana sih cara ketika awal menulis? Nah, kesulitan apa yang dialami? Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Gitu. Karena pasti ada nih, kalau saya tuh mengkeret nih, jadi saya harus push myself untuk coba aja dulu. Nah, yang seperti itu. Nah, coba sekarang kalau ada Mbak Hestu sama Mbak Rizka, mungkin bisa share nggak ketika awal menulis, ada nggak yang sulit, kemudian bagaimana cara mengatasinya? Kalau nggak ada, mungkin bisa dibantu kakak yang lain ya. Ada Mbak Rizka atau Mbak Hestu? Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Nova. Untuk spesial untuk pengalaman menulis kali ini, saya juga terus terang dalam bidang menulis saya itu emang baru banget, dan untuk menulis kesempatan menulis di buku kali ini karena saya tuh diajak sama Teh Eva. Itu awalnya juga saya mau nulis apa gitu nggak tahu, terus saya tulis aja pengalaman yang waktu baru pindah ke Finland gitu. Emang kebetulan ketika pindah ke Finland ini kayaknya memang sesuatu yang sangat baru banget, dan awal-awal saya pindah ke Finland itu saya memang udah mau bertekad menulis karena ini emang sesuatu pengalaman yang baru dan semuanya kayaknya asing. Jadi walaupun saya ada rasa-rasa takut, nggak pede gimana, ya saya tulis aja dulu. Apalagi waktu itu dikasih deadline-nya cepat ya, sekitar 2 minggu atau 3 minggu gitu. Nah, itu
aduh apa ya, ya udah jadi saya tulis random aja dulu semua. Itu berarti tulis random dulu ya. Semua yang ada di kepala di randomin dulu, nanti Oke. ketika apa yang udah ada di kepala itu udah ketuang semua di tulisan, ntar baru kita baca lagi. Nah gitu. Jadi setelah menulis biasanya kita baca lagi, nanti ada yang diperbaiki, oh yang ini gini, oh ini alurnya biar nyambung kayak gini gitu. Biasanya gitu untuk mengatasi ketakutan untuk menulis. Kalau saya gitu tulis aja dulu semua, acak-acakan juga nggak apa-apa, nanti baru jadi memang nggak bisa baca lagi. Jadi memang nggak bisa sekali jadi ya gitu. Ya, jadi bisa, itu yang memang harus ditekankan di kepala kita, bahwa memang ada prosesnya gitu, nggak bisa langsung gebrek jadi gitu ya gitu. Karena memang kita juga masih belajar ya, Rizka, ya. Apalagi yang masih baru banget pengalamannya. Terus juga biasanya saya kalau kan saya juga lagi ikutan kuliah dan banyak belajar gitu ya. Biasanya tuh kalau mau nulis biar kita teratur, kita kayak bikin mind map dulu. Apa sih poin-poin penting yang mau ditulangkan gitu. Kalau saya gitu biasanya. Jadi misalkan kayak pengalaman saya di Finland tentang cuacanya kah, tentang kultur orang-orangnya kah, tentang apa yang mau saya tuangkan, perasaan saya kah, bagaimana, kayak gitu. Itu semua saya bikin mind map dulu. Mana poin-poin penting yang mau saya garis bawahi, yang mau saya tulis. Jadi nggak semua melebar kemana-mana pas ketika ditulis. Gitu. Terima kasih Mbak Rizka. Kalau dari Mbak Hestu, ada Mbak Hestu mungkin? Belum ada. Mbak Hestu, nggak ada ya? Kalau Mbak Estu belum nggak ada, mungkin kita bisa langsung kepada sesi tanya jawab karena waktu kita juga sudah sangat mepet dan ini sudah 1 jam ya istilahnya. Baik, saya akan menanyakan pertanyaan pertama tadi yang ditujukan mungkin lebih kepada Mbak Arta mungkin ya. Inspirasi buat menulis, tetapi bagaimana agar menulis itu mungkin lebih, pertanyaan jadi hilang sebentar. Mbak Arta tadi sudah baca ya tulisannya Mbak Arta ya, ini pertanyaan banyak sekali, yaitu tadi bagaimana memfilter mana yang penting ditulis dan mana yang bermanfaat, itu ya Mbak Arta ya? Bukan itu? Ada pertanyaan awal itu bagaimana berbagi kiat untuk menghasilkan uang dari menulis, sebab tidak semua penulis mempunyai peluang untuk bisa menambah penghasilan. Ini dari Bunda Kedum. Dari Bunda Kedum. Bunda Kedum apa kabar? Bunda Kedum. Bunda Kedum ini sebenarnya penulis di Surat Dunia. Menulis mengenai cerita yaitu harimau Sumatera, hewan beradat. Dan itu yang membacanya banyak sekali di Surat Dunia. Jadi begitu misalkan saya belum memposting sambungan dari tulisannya Mbak Kedum ini, waduh, saya dapat pesannya banyak sekali. Ini kapan ditayangin, mana lanjutannya, dan sebagainya. Jadi kayaknya kalau Mbak Kedum itu memang lebih kepada mungkin cerita legenda, cerita seperti itu. Wah, ini menarik ya. Iya. Nah, gimana nih Mbak Arta? Silakan dijawab pertanyaan Mbak Kedum. Iya. Ya, ini nanti saya mau baca Surat Dunia, mau cari tulisannya Bunda Kedum. Kayaknya menarik banget, soalnya saya ngefans sama harimau Sumatera. Jadi harimau Sumatera udah langka. Dan ada legenda tentang datuk gitu ya, datuk harimau itu saya suka banget. Betul. Iya. Nah ini saya berbagi pengalaman aja ya, mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman berbeda dengan saya. Jadi pengalaman saya dulu itu sewaktu udah resign dari pekerjaan itu ya, mulai itu menulis itu ya di blog itu ya, pertama kali di Multiply, posting resep. Dan nggak tahu kenapa posting resep cerita tentang kehidupan di luar negeri gitu ya, di Amerika. Lalu tiba-tiba dikontak sama waktu itu Teh Santi siapa ya, itu penulis senior banget yang punya majalah Alia dulu itu ya, editornya majalah Alia. Jadi saya diminta, Mbak nulis dong ini tentang masjid di Amerika, lalu kirim resep. Jadi di situ mulai saya tuh dapat uang gitu ya, dapat uang dari majalah Alia. Setelah itu kemudian saya gabung dengan komunitasnya, waktu itu komunitas ibu-ibu doyan nulis itu ya. Itu komunitasnya milik Teh Indari. Di situ saya nulis di situ ya, kemudian kirim tulisan ke Indari, ke Teh Indari, terus sama Teh Indari, Yul nulis ini terima orderan gitu. Dari situ orderan saya pertama kali
dimulai. Jadi saya nulis satu buku gitu ya, nulis satu buku teks jadi ghostwriter itu, dan dihargain 1 juta gitu ya. Jadi selembarnya 25.000. Jadi kayak gitu. Nah itu pertama kali. Kemudian setelah itu naik lagi ya ikut nulis untuk klien personal branding, cari tulisan untuk disebarluaskan ke media massa kayak gitu, dan itu saya kembali dapat uang kayak gitu dari situ, terus mengalir sampai sekarang saya buka kelas menulis dan sebagainya kayak gitu ya, dan tetap menerima pesanan ghostwriter sebagai ghostwriter. Nah saran saya kalau memang berminat untuk ini ya, untuk menjadikan menulis itu sebagai lahan penghasilan, itu bisa dicoba dengan ini, dengan mulai cari-cari teman yang ini ya, mengumpulkan portofolio dulu gitu. Jadi cari teman yang kira-kira punya channel untuk punya proyek untuk nulis, nggak boleh ikutan nggak aku nih gitu ya. Misalnya ada teman yang punya penerbitan atau apa, nanti kabarin ya kalau butuh tulisan, aku bisa nulis ini, nulis itu kayak gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya pada saat awal tuh masih dihargain murah gitu ya, karena kita kan ngumpulin portofolio gitu, ngumpulin portfolio. Dan itu nanti lama-lamaan kita bisa naik terus negosiasi sesuai dengan ini kita prestasi kita. Dan yang kedua, rajin-rajin nulis, terutama untuk ngumpulin ini rekor menerbitkan buku. Rajin-rajin ikut kelas antologi misalnya, karena antologi itu paling mudah gitu ya. Kita cuma modal tulisan 5-7 lembar gitu ya, itu bisa diterbitin dari buku gitu. Jadi buku gitu ya, diterbitin jadi buku. Kemudian setelah itu pelan-pelan kita mulai kumpulin nih tulisan nih. Kalau misalnya kayak Mbak Kedum ini suka nulis tentang harimau Sumatera. Itu kalau diterbitin jadi buku, wow gitu ya, ini banget gitu. Bisa menarik banget karena itu sudah populer gitu ya. Di Suara Dunia aja populer, apalagi kalau diterbitin jadi buku. Itu coba dikumpulin tulisan itu, legenda dan ditulis pakai judul harimau, legenda harimau atau legenda sang datuk harimau kayak gitu. Wah itu banyak itu yang bakal beli, itu banyak gitu ya. Dipublish, bisa publish sendiri, bisa juga dimasukin ke penerbit Gramedia misalnya, bisa gitu. Tinggal pilih gitu. Dan kita juga bisa melatih kemampuan selling kita untuk jual ke orang lain gitu ya. Saya lihat itu teman-teman yang punya ini ya, yang penerbitan mandiri itu nggak selalu harus diterbitin di penerbit umum gitu ya. Mereka nerbitin sendiri, jual sendiri, bisa jual sampai lebih dari 1000 eksemplar itu. Itu kalau dikalikan udah berapa banyak tuh duit masuk gitu ya. Kayak gitu. Nah gitu Mbak Kedum, sekedar tips dari saya. Terima kasih Mbak atas, senang sekali mendapatkan Mbak Kedum ditunggu bukunya ya. Mbak Kedum. Insya Allah nanti Harimau akan menjadi trilogi. Oh iya, aduh saya fans beratnya soalnya dari Harimau ini. Terima kasih. Baik, bagaimana Tenova? Mungkin ada pertanyaan lainnya? Mungkin ini ada yang bertanya, bagaimana sih memfilter mana yang penting ditulis, baik dan bermanfaat, dari Mbak Sani ya. Ini mungkin kita yang bisa jawab, mungkin yang biasa mengulik-ngulik awal antologi ya. Mbak Eva mungkin nih, yang bisa bantu jawab. Mbak Eva, halo? Ada nggak? Ya, hadir. Oh, hadir. Ya, gimana sih Mak? Gimana caranya kita memfilter mana yang penting ditulis, baik dan bermanfaat? Itu kan banyak tuh. Ya. Nah, gimana sih kita memfilternya supaya yang baik bermanfaat itu bagaimana gitu cara memfilter? Oke, saya coba bantu jawab ya. Jadi ketika ini kejadian biasa untuk penulis baru, termasuk saya sih, dan teman-teman yang ikut menulis antologi, karena biasanya ketika saya ingin mengajak teman-teman menulis, yang saya tanya adalah satu, suka menulis apa enggak? Kalau misalnya jawabannya suka, makanya lanjut. Nah, seperti itu. Jadi tidak memakai teori-teori untuk pertama kalinya. Nah, biasanya ketika seseorang itu suka menulis, dia akan berusaha semaksimal mungkin. Nah, biasanya ketika dikirim ke saya naskahnya masih alur, masih belum jelas, seperti itu. Point of view-nya juga masih belum jelas. Nah, itu pelan-pelan kita urai sehingga bisa sesuai dengan alur yang diinginkan. Terkadang kita ingin menceritakan A, tapi menjadi ABCD, banyak sekali. Nah,
Jadi kita buat outline-nya pertama kali, apa ya sebenarnya yang ingin dicapai dalam sebuah tulisan. Nah, dari outline itu hanya mengarah ke sekitar situ, jangan terlalu melebar kemana-mana. Mungkin untuk pemula saya rasa tipsnya itu saja dulu. Tentu berlatih menulis, kemudian setelah tulisan jadi jangan lupa self-editing. Kita harus membaca kembali tulisan kita. Jadi ketika kita baru saja menulis, itu pasti tulisan kita rasa paling bagus sedunia. Biasanya seperti itu. Udah sangat mantap sekali. Nah, kemudian kita biarkan selama 3 hari, 5 hari, kita baca lagi. Nah, biasanya kita akan menemukan sesuatu yang aneh, yang lucu, yang nggak nyambung. Nah, itu kita perbaiki lagi. Diendapin lagi seminggu lagi, nanti akan ketemu lagi. Sampai nanti akan merasa fix, mungkin itu bisa, dan atau kita minta seseorang untuk membaca, minta masukan dari mungkin karena angle-nya pasti beda ya. Iya. Nah, oke. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang lain. Mungkin ini ada yang pertanyaan ini yang bagus nih. Mungkin saya bisa share sedikit. Gimana cara membangun kepercayaan diri dalam menulis? Ini mungkin saya share sedikit aja kalau boleh ya. Teh Dini, aku share sedikit nggak apa ya. Jadi saya pernah ketemu sama seorang penulis yang udah di salah satu festival penulis di Darwin waktu itu di Australia. Kemudian saya tuh udah siap untuk menggali ilmu dari beliau. Terus saya pepet, saya tanya, Pak, Bapak kok jago sih menulis? Sambil dia jalan, oh iya, kamu mau menulis? Mau. Bagaimana sih tipsnya? Saya tanya itu, bagaimana tipsnya? Terus yang ada di kepala saya itu beliau akan menggelontorkan berbagai macam tips menulis. Yang ternyata beliau tuh cuma diam sebentar terus bilang gini, kamu suka menulis? Iya, ya tulis aja. Tulis aja. Jadi itu benar-benar bikin self drive saya untuk ternyata memang kalau kita mau menulis memang tidak ada jalan lain kecuali memang harus menulis, harus dimulai. Kadang-kadang ketakutan kita seperti tadi ada pertanyaan bagaimana sih cara takut di Facebook tapi kadang-kadang dinyinyirin, ya nggak apa-apa lah, biasa orang nyinyir mah berarti memang ketika dinyinyirin berarti ada orang yang membaca ya. Nah berarti ya sudah, itu berarti memang nggak apa-apa, bagian dari perjalanan kita menulis. Begitu Teh Dini, mungkin bisa dilanjut Teh, ada yang lain? Baik, mungkin pertanyaan yang lainnya ya itu lebih kepada ingin saya tanyakan, yaitu mungkin bagaimana nih buat para teman-teman pada awalnya menulis itu mulainya di mana? Jujur aja, apakah mulainya melalui diary atau langsung bikin buku terus saya mau jadi penulis gitu misalnya, atau memang awalnya diajak teman banyak seperti yang tadi, tapi awalnya itu bagaimana? Karena kalau misalkan saya itu memang awalnya menulis itu senang menulis adalah menyedihkan memang karena kematian kucing. Jadi kematian kucing saya itu yang saya tidak tahu, hanya mendengar dari orang, bahwa kucing saya ketabrak gitu ya. Waduh, saya bilang mana kucing saya itu kucing kesayangan. Karena saya saking marahnya dan pengen tahu siapa sih sebenarnya yang membunuh kucing saya awalnya itu. Kemudian saya nulis di sebuah tabloid, waktu itu tabloid tapi yang lagi beken saya lupa, Nova atau apa gitu ya. Saya nulis di tabloid itu, saya hanya menanyakan siapa yang menabrak kucing saya di surat pembaca. Padahal hanya sepintas seperti itu saja. Waktu itu saya masih SD kalau nggak salah. Ternyata tanggapan itu luar biasa dari tulisan kecil saya itu. Sampai saya diwawancara Radio Prambors waktu itu tuh. Dari tulisan itu aja. Sampai akhirnya saya pikir, waduh ternyata ini kekuatan menulis itu luar biasa ya. Ternyata bisa menyentuh orang. Dari situ hanya saya jadi senang menulis, sampai sekarang akhirnya menulis merupakan kebutuhan kehidupan saya sehari-hari. Nah, bagaimana dengan yang lain? Awal mulanya menulis, mungkin ada sesuatu yang membuat teman-teman jadi ingin menulis atau bagaimana? Silakan. Bisa siapa yang memulai duluan? Silakan yang ingin bicara. Teica, mangga. Ya, seperti yang tadi saya sudah singgung ya waktu dikasih kesempatan untuk berbicara di awal. Jadi saya mulai menemukan lagi passion menulis itu ya karena saya nggak ada kegiatan lain gitu ya. Waktu itu hanya les bahasa Norwegia dan antar jemput anak TK gitu kan. Ya, jadi dari situ ya mungkin curcol-curcol biasa gitu kan, hal-hal baru yang saya temukan di sini. Bagaimana tipikal masyarakatnya, kemudian pelan-pelan saya ketika anak sudah masuk SD, saya mulai menulis tentang pendidikan di Norwegia itu seperti apa gitu. Terus mulai hal-hal yang lain juga saya bisa tulis gitu. Jadi
karena Norwegia ini mungkin masih terekspos ya di antara negara-negara Eropa lainnya gitu, dan masih banyak juga orang yang mengira Norwegia itu bahasanya bahasa Inggris gitu, padahal bukan ya, bahasa Norwegia itu ya bahasa Norwegia. Nah dari situ akhirnya saya bisa membuka jalan gitu ya untuk ikut jadi salah satu kontributor antologi bertema pendidikan, kemudian bertema anak, kemudian ya akhirnya jadi jadi penulis buku resep dan penulis gado-gado lah gitu. Jadi kalau bisa dibilang awalnya dari mana? Ya dari media sosial gitu, dan saya bisa dibilang mungkin nama saya lumayan dikenal gitu ya di Instagram maupun di Facebook itu dari kebiasaan saya berbagi cerita sehari-hari aja tentang Norwegia, tentang agama Islam di sini seperti apa, kemudian kebiasaan-kebiasaan, terus tentang anak saya Fatih, karena Fatih juga lumayan banyak gitu ya fansnya dibandingkan saya gitu, karena dia juga sebagai anak Indonesia yang besar di sini ya, sebagian besar hidupnya dihabiskan di Norwegia, tapi dia masih bisa bahasa Indonesia dengan logat Surabaya yang medok gitu ya, kemudian bahasa Inggris dia fasih sekali dengan logat British, kemudian bahasa Norwegianya jelas, dan tentunya bahasa Surabaya gitu ya. Jadi itu sering saya ceritakan, dan akhirnya orang-orang jadi intrik itu akhirnya ada perantau Indonesia tuh ternyata seperti ini salah satunya gitu. Jadi kalau saya sih jadi sebenarnya lebih mengenalkan Norwegia ya dari sudut pandang saya kepada teman-teman di Indonesia itu. Baik, Teh Ica. Mungkin yang lainnya? Yang lain mungkin Teh Dini Austria, ada yang mau ditambahkan nggak? Atau Mbak Rosdiana? Ada Mbak Rosdiana di sini ya? Mbak Ros ada? Baik, kalau memang tidak ada. Oh, ada. Baik, silakan. Ada. Iya. Mangga Mbak Ros, ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Masya Allah. Mangga. Waalaikumsalam. Iya, saya mulai nulis sama kayak Arta, diajak komunitas IIDN ya. IIDN itu Ibu Budaya Nulis Luar Negeri, LN. Nah, pertama kali ikut menulis itu ikut antologi tentang apa ya? Cukup ini juga. Bukunya apa ya? Living Abroad. Nah, di situ saya menceritakan tentang ya pertemuan saya dengan suami yang tadinya nggak mau sama bule, nggak pernah cita-cita sih mau nikah sama bule. Ya, nggak sama sekali nggak. Dalam doa mintanya orang Indonesia yang terbaik. Insya Allah, itulah. Kadang apa yang kita minta nggak selalu dikabulkan Allah ya. Allah memberi Jadi apa yang kita butuhkan. Jadi itu pertama kali awal menulis itu menceritakan dari segi pribadi itu ya, Karas ya? Iya. Iya. Jadi bermula dari curhat. Dari curhat. Oh, itu tapi juga susah ya, nggak fokus gitu, mungkin melebar gitu. Terus minta tolong abang dia yang edit gitu loh. Tadi judulnya sadis. Judulnya Dia Bukan Lelaki Pilihanku. Oh lah. Masya Allah, memang benar nggak sama sekali. Akhirnya dirubah abang itu. Tapi tema ceritanya masih tetap cuman judulnya jadi dia rubah gitu. Ya ikut antologi mungkin setelah itu ada pasal jodoh gitu. Pasal jodoh, terus itu juga cetak ulang berkali-kali. Terus kita kasih ke Henny, semua royalti juga kita sepakat kita kasih ke Henny. Karena kita sudah berteman jauh sebelum dia punya Empower ya, gitu loh. Ya senang, sekarang senang juga walaupun masih belum seperti penulis-penulis lainnya. Sama sih Kak, jadi awalnya memang dimulai dari curhat pribadi ya Kak ya? Iya. Berarti bisa dari situ mulai awalannya ya? Iya. Oh baik. Oke, makasih ya Kak ya. Sama-sama. Ya. Nah sekarang saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Teh ya. Silakan. Oke. Ini mungkin ada yang tanya, apakah kalau nulis itu harus sesuai KBBI langsung? Kemudian
bagaimana cara menghasilkan tulisan yang efektif. Mungkin ini Mbak Arta ya bisa bantu jawab, Mbak Arta? Ya, mungkin bisa ya. Kalau untuk menulis, kalau untuk tahap awal teman-teman yang mungkin belum terbiasa menulis itu bebasin aja gitu ya, nulis langsung mengalir aja, nggak usah pikirin tentang KBBI, nggak usah ini gitu ya, langsung ngalir aja dulu gitu ya. Kita bisa latihan gitu, nah tiap hari coba sediakan waktu sekitar 15 menit gitu ya, 15 menit nulis gitu di kertas gitu ya, nulis coret-coret di kertas kayak saya ini sambil dengerin ini sambil coret-coret karena tiba-tiba muncul ide ya langsung coret aja gitu ya, nggak usah mikirin itu benar atau enggak secara gramatikal, pokoknya tulis aja. Dan sediakan juga buku gitu ya, buku kalau teman-teman ada buku semacam jurnal dan sebagainya, itu saya punya juga jurnal di sini untuk nulis tiap hari kayak gitu, gini-gini gitu ya, ditulis apapun ditulis gitu ya, baca buku ditulis, baca ini ditulis kayak gitu. Jadi untuk urusan grammar belakangan, baru nanti kalau itu udah dituangkan dalam naskah, itu barulah kita kemudian memeriksa gramatikalnya gitu ya, memeriksa ejaannya bagaimana, kemudian susunannya bagaimana, dan itu kita memang perlu punya panduan gitu ya, punya buku panduan KBBI kalau teman-teman bisa gitu ya, ada yang gratisan di internet itu ada. Jadi nanti tahu yang benar yang mana nih, huruf besar, huruf kecil, yang pakainya gimana nih kayak gitu. Kemudian menulis yang efektif itu akan berkembang seiring dengan kemampuan kita untuk menulis, melatih diri untuk menulis. Lama-kelamaan kalau kita udah sering nulis itu kita akan tahu mana sih yang lebih penting gitu ya, mana yang lebih penting untuk diceritakan atau apa gitu ya, kalimat-kalimat mana yang nggak terlalu perlu, kalimat mana yang bisa disingkat kayak gitu. Itu kita bisa melakukannya dengan self editing, dan yang paling enak untuk bisa menulis dengan efektif itu adalah dengan teknik mind mapping. Tadi teman-teman ada yang bilang pakai teknik mind mapping, itu bagus banget untuk ini ya, untuk fokus kita gitu. Saya juga selalu melakukan mind mapping kalau lagi menulis, mau nulis tentang apa misalnya ya, tentang pengalaman di luar negeri itu. Pengalaman di luar negeri itu kan banyak gitu ya. Apa sih yang mau kita ceritakan gitu ya? Kita kumpulin aja pengalaman di luar negeri tentang apa? Tentang interaksi dengan orang-orang, tentang makanannya, tentang budayanya, tentang ini. Kemudian pilih salah satu dan kembangkan lagi kayak gitu dengan melalui teknik mind mapping. Nah, itu nanti kalau lama-kelamaan kalau kita sering berlatih menulis itu kita akan tahu mana sih yang lebih menarik kayak gitu untuk ditulis gitu, dan mana yang lebih efektif untuk disampaikan. Demikian, Mbak. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya nih, ini bisa disambungkan dua pertanyaan berikutnya nih. Yang pertama itu bagaimana sih menghilangkan the power of kepepet, dan bagaimana caranya istiqomah untuk menulis. Nah, ini mungkin saya pengen Teh Dian bantu jawab. Kenapa? Karena Teh Dian itu sehari-hari itu sambil jaga toko masih bisa menulis, masih bisa istiqomah menulis deh. Gimana Teh Dian? Teh Dian, halo? Ada nggak? Sepertinya Teh Dian tadi harus pergi ya. Oh, harus pergi ya? Enggak, ada lagi. Oh, masuk. Oke. Gimana sih Teh biar istiqomah sama menghilangkan the power of kepepet? Iya, pokoknya kan seperti yang saya udah bilang, jangan mengandalkan gadget ya kalau menulis. Misalnya kalau nggak ada gadget, tulis aja di buku. Terus kan saya di sini jaga toko ya. Kalau ada customer, saya sambil memperhatikan gerak-gerik customernya gitu kan. Terus kalau ini repeat customer, saya ingat-ingat kapan datangnya si customer ini gitu. Terus nanti jadi pas udah misalnya jadi transaksi atau tidak, saya jadi ingat, oh ini yang mana ya, ini orang ini yang mana. Jadi saya ingat, langsung saya tulis gitu. Langsung ditulis kan Teh? Ya langsung ditulis. Oh langsung ya, jangan disimpan ya? Terus kadang-kadang kan misalnya jadi beli rok, beli apa gitu, saya tulis itu si rok ini, terus siapa yang tadi beli, misalnya turis dari Rusia, saya tulis juga di turis Rusia misalnya. Terus nanti kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan nih, ya langsung saya bikin status Facebook kan, oh tadi si turis itu yang mana ya, saya buka tuh buku catatan penjualan misalnya. Oh jadi primbon itu penting ya Teh ya? Iya. Primbon catatan. Iya.
Jadi saya tulis, jadi langsung gitu. Oke, lucu tuh. Tips ya tuh. Oke deh. Jadi langsung ya Teh ya, sebaiknya apa yang kita punya Langsung buku ditulis. catatan yang bisa Iya. dikumpulkan, dituliskan ya Iya. gitu. Jadi jangan takut langsung menuangkan Iya. apa yang ada di kepala juga ya. Oke. Iya, iya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Teh Dini ya. Ya, Oke, silakan. ini juga ada yang nanya bagaimana menghilangkan ketakutan menulis. Aku pengen tahu dari Mbak Dini Austria sama Mbak Rizka, mungkin bisa bantu jawab ya. Gimana sih cara menghilangkan ketakutan? Ini kasus orang-orang jiper kayak saya ini nih, kita berkelompok nih bagaimana menghilangkan ketakutan menulis. Teh Dini Austria bisa bantu jawab? Teh Nova, saya juga masih sering takutnya sih. Jiper, ya kita kelompok jiper bersama. Iya gimana? Dulu ketika pertama kali menulis juga benar-benar nggak pede banget. Jadi, maksudnya menulis untuk jadi sebuah buku ya. Karena kan saya berawal dari ikut sayembara menulis waktu itu. Itu bisa jadi jalan juga ya. Buku Ceria Ramadan waktu itu mungkin teman-teman ada yang tahu. Jadi waktu itu kebetulan dapat info dari teman ada sayembara menulis nih. Terus coba deh. Jadi waktu itu emang pengen menantang diri juga sebetulnya untuk menulis sebuah naskah gitu. Dan ternyata alhamdulillah terpilih. Nah dari situ jadi kayak ada motivasi lebih. Oh ternyata saya bisa ya gitu. Iya. Masih terus belajar dan belajar. Jadi ikut kelas menulis seperti itu. Terus ya ikut kelas menulis. Belajar juga dari penulis-penulis lain gitu. Jadi ya memang apa ya, menghilangkan ketakutan menurut saya sih itu ya manusiawi ya, pasti ada kalanya kita juga lagi down, misalnya lagi nggak pede lah gitu, apalagi saya emang dasarnya nggak pedean gitu, jadi kalau pas udah lagi kambuh tuh nggak pedenya ya mundur lagi, tapi ya terus berpikir lagi kayaknya bisa sih gitu, pasti ada hal menarik. Dan saya punya satu tips untuk saya pribadi ya, ketika saya merasa kayaknya nggak ada hal menarik nih yang bisa aku ceritain gitu kan. Saya coba posisikan menjadi orang lain. Jadi kita ubah sudut pandang kita bukan sebagai diri sendiri, tapi coba dari sudut pandang orang lain. Ganti angle ya? Iya, yang menurut kita apa sih nggak menarik atau ya biasa-biasa aja, bisa jadi menurut orang lain tuh justru hal yang sangat menarik dan inspiratif gitu. Baik. Kalau dari Teh Rizka, pengen lihat boleh tahu satu lagi Teh ya dari Teh Rizka, aku pengen tahu ya. Boleh. Teh Rizka. Mungkin ini yang terakhir ya Teh Nova karena di Indonesia sudah waktunya. Udah mau maghrib ya. Oke. Ya. Teh Rizka bisa bantu sedikit. Kenapa? Bisa bantu tadi sedikit menambahkan gimana sih cara menghilangkan ketakutan menulis? Ya. Kalau saya tips dari saya, tulislah apa yang ada di pikiran, tulis semua. Kalaupun perlu bikin mind map. Dan kemudian setelah menulis, baca lagi, baca sendiri. Nanti kita tahu di mana kesalahan kita. Jadi tulis aja dulu, kemudian tulis aja dulu, baca, rewrite lagi gitu ya, Mbak ya. Iya. Oke, karena waktunya juga sudah mepet ya dengan waktu di Indonesia yaitu waktu maghrib. Kalau bisa mungkin dari setiap penulis untuk memberikan sedikit. Punten. Ya? Ini ternyata ada Mbak Heni di sini bisa join. Oh, ada? Ada Mbak Heni ya? Ada Mbak Heni? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada ya? Enggak ada. Baik. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang buku kita ini ya? Ya, baik. Karena waktu sudah mepet, maka mungkin kita bisa ambil dari kesimpulan. Sebenarnya yang bisa saya ambil dari kesimpulan di sini adalah bahwa yang nulis di buku Enak Sih Tapi ini memang benar-benar perempuan di rantau yang mencoba untuk menceritakan, boleh dibilang dari segi memoir tadi ya, Mbak Arta ya, boleh dibilang dari ingatan, dari pengalaman, dari apa yang kita dapat. Saya pun begitu, yang saya taruh di buku Enak Sih Tapi itu adalah bagaimana pengalaman saya sebagai jurnalis, bagaimana pengalaman Mbak Arta di bidang waktu bekerja sebagai di Panti Jompo, begitu juga dengan Nova, begitu juga mungkin dengan Teh Riana dan Teh Ica, dan semuanya saya anggap seperti itu. Jadi boleh dibilang sebenarnya memang menulis ini betul-betul merupakan salah satu evolusi manusia, bagaimana kita bisa mengembangkan pikiran kita, bagaimana kita bisa mencurahkan
kehidupan kita, keseharian kita melalui tulisan seperti itu. Nah, bagi yang ingin mungkin membaca tulisan-tulisan yang, kalau saya sih terus terang, begitu saya baca tulisan-tulisan dari yang lainnya, saya sampai wow, nggak nyangka ya gitu, ternyata di perantauan lainnya, di Afrika, di Amerika, di London, dimanapun, ternyata memang seperti itu gitu. Sementara pikiran saya hanya ya perantauan ya mungkin ya sama aja lah, mungkin seperti saya ya seperti itu kira-kira. Ternyata luar biasa, pengalaman yang dibagi pun luar biasa. Ternyata latar belakang dari para penulis yang ada di buku Enak Tapi Sini juga luar biasa. Dan karena itu terima kasih untuk Teh Eva yang sudah memiliki gagasan agar kita bisa bergabung dalam buku ini. Nanti Teh Eva akan naruh linknya. Link kalau kita ingin membaca buku ini melalui e-books ya Teh Eva ya, akan ditaruh nanti di grup, mungkin di grup yang di WhatsApp akan ditaruh linknya. Tapi bisa juga kalau ingin memesan, nanti kita mulai buka lagi pesanan, kita akan tulis juga di grup kapan kita akan memulai lagi membuka pesanan untuk buku berupa cetak. Baik, untuk menyingkat waktu, saya akan mempersilakan untuk semuanya, untuk mungkin bagi yang menginginkan memberikan sedikit penutup, apa itu menulis bagi evolusi manusia? Atau mungkin punten, apa? Punten, Ya? Mungkin mau nambahkan sedikit aja, punten. Ini mungkin untuk teman-teman yang mungkin belum ya, mungkin ketika kita ikut membeli buku ini kita juga ikut menyumbangkan, karena semua royalti dari buku ini, penghasilan buku ini kita sama sekali nggak ambil ya. Jadi kita langsung sumbangkan kepada Yayasan Empowering Indonesia yang memang Masya Allah berkah banget, maksudnya berusaha memberikan kesejahteraan pada petani dan juga orang-orang yang kurang mampu. Jadi sama sekali 0% royaltinya itu kita 0% sama sekali nggak ambil. Kita semua sumbangkan untuk kepentingan insya Allah yang lebih baik. Betul. Ya, Berarti Teh Dini. Baik, berarti membeli sama dengan menyumbang. Betul. Selain kita mendapatkan ilmu dari para penulis, cerita dari para penulis, kita juga beramal. Jadi silakan bagi yang ingin membeli di e-book, mungkin masih penasaran, tidak sempat menunggu, atau kalau nunggu pesanan mungkin terlalu lama, bisa baca di e-book-nya juga, nanti linknya kita kasih. Baik, kepada semua para penulis, saya persilakan untuk memberikan mungkin kesimpulan secara hanya 1 atau 2 kalimat. Silakan. Saya mulai dari Teh Nova. Oh, aku dulu nih. Kalau saya mah simpel aja Teh, karena aku tuh orangnya suka ribet ya. Jadi menulis itu menyederhanakan traffic lalu lintas di kepalaku. Itu membantu banget menyederhanakan many things in my mind jadi lebih simpel. Gitu aja. Baik. Itu membantu banget. Baik, bagaimana Mbak Arta? Kalau bagi saya menulis itu dalam evolusi ya, intinya itu adalah menulis itu bisa membantu kita untuk menjadi lebih baik dalam hal apapun, baik itu ini hidup dan sebagainya gitu ya, bisa membuat kita lebih baik gitu. Baik, selanjutnya mungkin untuk Teh Riana. Ya, kalau buat saya mungkin menulis itu belajar bagaimana kita menangkap momen kehidupan dan mencari pelajaran dari momen-momen itu, baik itu kehidupan kita sendiri maupun kehidupan orang lain. Baik. Bagaimana dengan Teh Rizka? Kalau buat saya, karena saya dulu senangnya nulis diary, jadi menulis itu bisa menjadi catatan sejarah pribadi yang bisa kita lihat dan kita buka lagi kenangan sejarah itu tentang diri kita. Karena kalau tidak ditulis itu akan hilang semua. Baik, lanjut ke Teh Hestu langsung, kemudian ke Teh Eva. Hestu kayaknya Mbak Hestu nggak ada kayaknya. Ada. Ada. Bagaimana Teh Hestu? Mic-nya harus dibuka. Baik, karena mic-nya mungkin nggak dibuka. Langsung aja ke Teh Eva, bagaimana? Kalau buat saya pribadi, menulis itu adalah me time. Jadi kalau orang me time-nya jalan-jalan kemana-mana, saya menulis untuk menyederhanakan hidup lah mungkin ya dengan permasalahannya. Mungkin itu Teh. Baik, Teh Dian silahkan. Untuk saya menulis itu untuk mencurahkan perasaan dan untuk membuat jejak sejarah. Baik, maka Teh Ica bagaimana?
Ya, jadi menulis itu adalah perwakilan suara saya, dan juga menulis itu bisa diniatkan untuk menebar kebaikan, dan yang paling penting menulislah selalu dan selalu, karena dengan menulis nama kita akan abadi. Itu. Baik, dengan mungkin Teh Rosdiana. Bagi saya menulis pertama soal buku ini ya, ibaratnya beli satu dapat dua. Terus dengan menulis kita bisa mencurahkan unek-unek yang ada di hati kita. Begitu aja. Baik, mungkin untuk Mbak Olga masih ada, Mbak Olga? Enggak ada. Mbak Mimi Udah masih ada. Baik, Nah, Mbak Mimi mungkin ya, suaranya. Menulis itu merupakan bagian dari sejarah juga. Oke, sebelum Ada nanti yang kita minta foto bareng nih. Iya, ada yang minta foto bareng. Baik, sebelumnya maka terima kasih buat para narasumber. Terima kasih juga untuk para peserta yang sudah berpartisipasi untuk kali ini. Jangan lupa, seperti tadi saya bilang, bahwa penulis yang saya ajak kali ini, narasumber yang saya tampilkan kali ini, adalah para penulis dari buku Enak Sih Tapi. Silakan bagi yang ingin membaca untuk mendapatkan informasi, mendapatkan tulisan ceritanya sambil menyumbang, bisa membeli buku ini. Baik, akhir kata saya akan menyatakan bahwa menulis itu adalah semua orang bisa jadi penulis, semua orang bisa merangkai cerita. Yang sulit adalah memulainya. Tapi percayalah, dengan tekad teguh dan senjata yang cukup, begitu kamu berhasil menuntaskan satu karya, kamu akan kesulitan untuk berhenti. Dan memang seperti itu biasanya. Baik. Akhir kata saya akan mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Salam diaspora juga bagi semuanya. Saya tutup. Dan sebelumnya, mari kita berfoto bersama. Kalau tidak salah, Teh siapa kemarin yang bilang akan foto ya? Ini ya, Teh Dini bisa bantu? Teh Dini di Austria ya, kemarin bilang akan bisa bantu, Teh? Foto. Iya. Gimana ini tuh benar foto ya? Aduh, aku belum pernah foto di sini. Bagaimana Teh Dini? Iya, siap. Siap? Kelihatan semuanya udah ya? Enggak dapat semuanya sih, nanti 2 kali ya. Oke. 2 kali. Karena ada 2 slide jadinya tampilnya. Oke. Yang pertama dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada Teh Nova yang sudah membantu saya hari ini, kepada semua penulis juga untuk buku Enak Sih Tapi, kepada semua peserta juga, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akhiri semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat.